Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyami ala kulli muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa juludihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di ujung bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Jumat ini kita merupakan Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Ada 3 bulan berturut-turut yang hendaknya menjadi perhatian kita setelah Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Itulah sebabnya sejak kita masuk awal bulan Rajab, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Karena itu, bahwa Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Syahrul Sya'ban, syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulan aku, kata Nabi. Syahrul Ramadan, syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Syahrul Rajab litadhhiril badan. Bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan badan. Syahrul Sya'ban litadhhiril qalbi. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk membersihkan hati. Syahrul Ramadan litadhhirir ruh. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk membersihkan ruh, membersihkan jiwa. Maka barang siapa yang bersih badannya di bulan Rajab, niscaya hatinya akan bersih di bulan Sya'ban. Dan jika hatinya sudah bersih di bulan Sya'ban, maka ruhnya, jiwanya akan bersih pada bulan Ramadan. Maka Ramadan adalah bulan yang suci. Dia akan bersama-sama dengan umat baginda Nabi yang sudah berhati suci. Oleh karena itu, ada 2 hal yang harus kita lakukan menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Tingkatkan silaturahim kita, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita teringat dulu zaman-zaman kita masih kecil, yang mudah-mudahan juga masih sampai dengan hari ini. Satu hari menjelang Ramadan, orang tua kita mengumpulkan anak-anaknya, kemudian diberikan nasihat, diberikan wejangan, dan diingatkan, anakku sekalian, besok kita akan masuk bulan puasa.
Hari ini kalian harus keramas. Zaman dulu tahun 70-an, ketika orang tua kita menyuruh keramas, kita cari merang. Kemudian dibakar merangnya, dipakai mandi. Terus sekarang zaman sudah modern, banyak alat pembersih yang lain. Tetapi maksud orang tua kita dengan wajangannya itu adalah mari kita keramas. Bukan hanya mengkeramasi jasadiah kita, bukan hanya membersihkan badan kita, tetapi jauh lebih dari itu adalah mengkeramasi hati kita. Maka terjadilah jalinan silaturahim. Orang-orang yang masih muda mendatangi saudara-saudaranya yang lebih tua, datangi guru-gurunya, terutama guru ngajinya. Karena apa? Karena kita akan segera masuk bulan suci Ramadan. Maka kalau ada budaya kita yang sangat baik menjelang bulan suci Ramadan, ada istilah penutupan pengajian, ada ruahan dan lain sebagainya, dengan tujuan supaya kita berkumpul. Disitulah kemudian silaturahim terjadi, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Jauh lebih penting sebelum Ramadan saling memaafkan ketimbang nanti di saat Idul Fitri, karena kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ini sudah kita lakukan, maka dengan penuh ketenangan jiwa, hati bersih, dan kita sudah siap untuk memasuki bulan suci Ramadan, maka ekspresi kita, sambutlah Ramadan dengan penuh kegembiraan. Inilah kemudian yang ditegaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang menyambut gembira karena masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Itu baru sekedar kita gembira. Gembira karena masuknya bulan Ramadan. Spanduk kita lihat di mana-mana, marhaban ya syahra Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Belum pernah kita melihat spanduk marhaban ya syahra Syawal, marhaban ya syahrul Muharram, tetapi marhaban ya syahra Ramadan. Begitu diagungkan, begitu dimuliakan dan disucikan kedatangan bulan suci Ramadan, dan bulan inilah yang sangat kita tunggu-tunggu. Bersyukurlah bagi orang yang masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga masih bisa berjumpa dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita jumpai di bulan suci Ramadan ini 3 kelompok orang. Kelompok pertama adalah orang yang memang sudah siap, bersih lahir batin, menerima bulan suci Ramadan itu dengan iman dan takwa. Siang hari dia berpuasa, malam hari taraweh, tadarus Al-Quran, i'tikaf, dan lain sebagainya. Dia laksanakan ibadah puasa itu dengan iman dan takwa. Maka orang yang semacam inilah yang ditegaskan Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berserah diri kepada Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ada orang yang lihat atau tidak ada orang yang lihat, dia tetap berpuasa.
dia berpuasa karena Allah. Karena dia berpuasa karena Allah, inilah yang kemudian mendapat jaminan la'allakum tattaqun, pasti menjadi orang yang takwa. Al-Quran dengan ayatnya demikian tegas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan satu gelar yang luar biasa, gelar yang amat tinggi, agung dan mulia, yang tidak akan pernah didapat dari perguruan tinggi manapun. La'allakum tattaqun, gelarnya adalah menjadi manusia yang bertakwa. Ini pasti. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ada orang yang berpura-pura puasa di hadapan orang banyak, seolah-olah dia berpuasa, seolah-olah dia lapar dan haus, tetapi ketika tidak ada orang yang lihat, dia makan dan minum. Tetapi ada lagi kelompok yang ketiga, dia beragama Islam, berKTP Islam, bulan suci Ramadan, dia sudah memproklamirkan dirinya terang-terangan bahwa saya adalah orang Islam, tetapi saya tidak berpuasa, sehingga makan, minum, bahkan merokok di hadapan orang yang berpuasa, seolah-olah itu bukan bulan Ramadan. Pertama, tidak hormat kepada bulan suci Ramadan, dan yang kedua, tidak menghormati orang yang tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Orang ini sudah menginjak-injak kesucian bulan suci Ramadan. Kalau dia beragama Islam, kalau dia tidak beragama Islam, dia tidak menjaga kerukunan umat beragama karena tidak menghargai orang yang tengah melaksanakan ibadah. Nah, tiga kelompok ini setiap tahun kita jumpai. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang pertama yang puasa karena Allah, karena dia nanti akan melahirkan jiwa ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kepada engkau. Ketika orang sudah menjiwai sifat ihsan ini, maka akan mendapatkan nikmatnya beribadah. Ketika dia sholat, sholatnya menjadi nikmat. Ketika dia berpuasa, puasanya menjadi nikmat. Ketika dia sedekah, zakat, semuanya merupakan nikmat yang besar. Tidak ada beban bagi dia ketika dia harus melaksanakan ibadah. Ketika dia sholat, menengadahkan kedua tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia yakin di hadapan dia ada Allah. Gerakan rukun fi'liyah semua dilihat dan diperhatikan, bahkan dicatat, maka ibadahnya menjadi khusyuk. Dari rukun satu ke rukun yang lain, gerakan yang dia lakukan menjadi khusyuk. Kenapa? Allah itu memperhatikan apa yang dia kerjakan. Ketika dia berpuasa, puasa menjadi nikmat. Hausnya berpuasa itu menjadi nikmat. Laparnya puasa itu menjadi nikmat. Karena itulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan, ketika siang hari kita lapar dan haus, maka ketika dia berbuka puasa, kata Nabi, lisaimi farhatan, bagi orang yang puasa mempunyai dua kegembiraan. Farhatun inda iftari, kegembiraan pertama ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan yang kedua ketika dia berjumpa dengan Allah. Gembira ketika dia berbuka. Buka itu ada dua. Pertama, berbuka puasa di waktu maghrib, dan yang kedua, berbuka puasa itu ketika sudah menghabiskan bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal, dia berbuka puasa, maka dia
menjadi orang yang telah meraih kemenangan selama berjuang 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Maka sudah sangat pasti dan dapat dipastikan ibadah saum ini adalah menjamin bagi siapapun yang melaksanakan ibadah puasa, pasti dia menjadi orang yang takwa. Kalau ada orang yang berpuasa kemudian dia tidak bertakwa, bukan salah ayatnya, tetapi salah di dalam memahami dan menerapkan makna puasa. Kalau orang yang berpuasa tidak boleh dusta, tidak boleh riba, tidak boleh namimah, tidak boleh sumpah palsu dan sejenisnya, itu diterapkan setelah Ramadan usai. Kalau dia sedang berpuasa, ketika dia dusta, pahala puasanya hilang. Artinya apa? Selama hidup kita dilatih di bulan Ramadan, walaupun dia tidak berpuasa, dilarang dia berdusta, dilarang dia berbuat ghibah, namimah dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah berikan kekuatan lahiriah dan batiniah kepada kita sekalian. Mari sambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dengan bekal iman dan takwa, agar kita mampu melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan rasa khusyuk dan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.